Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-9, bagian-bagian yang bertentangan. Minggu 20 November, orang kaya dan Lazarus. Bacalah Lukas 16 ayat 19-31. Mengapa kisah ini bukan keterangan harfiah tentang kehidupan setelah kematian? Beberapa ahli menyarankan bahwa Lukas 16 ayat 19-31 harus ditafsirkan secara harfiah, yaitu menggambarkan keadaan orang mati. Tetapi pandangan ini akan mengarah pada beberapa kesimpulan yang tidak alkitabiah dan akan bertentangan dengan banyak bagian yang telah kita lihat. Pertama, kita harus mengakui bahwa surga dan neraka cukup dekat untuk memungkinkan percakapan antara penghuni kedua tempat itu. Kita juga harus menganggap bahwa di akhirat, sementara tubuh terbaring di kuburan, masih ada bentuk sadar dari jiwa spiritual dengan mata, sebuah jari, sebuah lidah, dan yang bahkan terasa haus. Jika bagian ini menggambarkan keadaan manusia dalam kematian, maka surga tentu tidak akan menjadi tempat sukacita dan kebahagiaan, karena orang yang diselamatkan dapat dengan cermat mengikuti penderitaan tak berujung dari orang yang mereka kasihi yang hilang dan bahkan berdialog dengan mereka. Bagaimanakah mungkin seorang ibu bisa bahagia di surga sambil melihat penderitaan anak yang tak henti-hentinya di neraka? Dalam konteks seperti itu, hampir tidak mungkin bagi janji Allah tentang tidak akan ada lagi duka cita, tangisan, dan rasa sakit dapat digenapi. Oleh karena kekacauan seperti itu, banyak sarjana Alkitab modern menganggap kisah orang kaya dan Lazarus sebagai perumpamaan yang tidak setiap detailnya dapat ditafsirkan secara harfiah. George E. Ladd, meskipun seorang bukan Advent, tentu terdengar seperti di sini ketika dia mengatakan bahwa cerita ini mungkin adalah sebuah perumpamaan yang menggunakan pemikiran Yahudi saat ini dan tidak dimaksudkan untuk mengajarkan apapun tentang keadaan orang mati. Eschatology dalam The New Bible Dictionary diedit oleh J.D. Douglas, halaman 388. Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus menunjukkan kontras yang tajam antara orang kaya yang berpakaian bagus dan seorang pengemis bernama Lazarus yang penuh luka. Kisah tersebut mengajarkan bahwa, pertama, status dan pengakuan sosial di masa sekarang bukanlah kriteria untuk pahala di masa depan. Dan kedua, nasib abadi setiap orang ditentukan di kehidupan ini dan tidak dapat dibalikkan di akhirat. Tapi dia berkata kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Pesan apa dari kata-kata Yesus yang penuh kuasa yang harus kita ambil untuk diri kita sendiri mengenai otoritas Alkitab dan bagaimana kita menanggapinya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita membuka Lukas 16 ayat 19-31. Di sini, Yesus menceritakan kisah orang kaya dan Lazarus untuk menunjukkan keseriusan pilihan kita selama kita hidup. Yesus tidak menceritakan kisah ini untuk memberi kita informasi tentang kehidupan setelah kematian. Apa yang kita pilih untuk memberikan kesetiaan kita di sini, baik kepada Kristus atau tidak dapat diubah setelah kematian. Terlebih lagi, perumpamaan itu menunjukkan bahwa jika seorang tidak peduli untuk diajar oleh kitab suci, maka bahkan melihat seseorang yang bangkit dari kematian tidak akan meyakinkan mereka untuk percaya. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki akses ke kitab suci namun tidak menyesuaikan perilakunya, maka jika seseorang datang kepada mereka dengan berita tentang neraka yang mengerikan, itu tetap tidak akan membuat perbedaan. Yesus menjelaskan bahwa apakah seseorang memiliki hati yang terbuka kepada Tuhan atau hati yang keras hanyalah sikap orang itu sendiri, atau kelembutan hatinya terhadap Tuhan yang menuntun pada pertobatan dan hidup yang diubahkan. Kita tidak memiliki alasan karena kita semua membutuhkan firman Allah yang memberitahukan kita tentang Allah itu sendiri. Tidak ada konteks dalam perumpamaan ini yang menyarankan bahwa Yesus berurusan dengan keadaan orang mati di sini. Sebaliknya, dalam perikop sebelumnya Yesus berkhotbah tentang keegoisan, keuntungan yang tidak jujur, penatelayanan, terutama dalam kaitannya dengan pendanganan uang. Kemudian dia beralih ke kisah orang kaya dan Lazarus, menekankan bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan abadi di surga. Dengan kata lain, kehidupan kekal didasarkan pada penerimaan karya keselamatan yang Yesus telah lakukan atas nama kita manusia. Musa dan para nabi menunjuk kepada Mesias.
Ada yang menyatakan bahwa cerita ini tidak boleh disebut sebagai perumpamaan karena titik awal cerita ini dimulai dengan ada seorang kaya. Gantinya menyebutkan bahwa itu adalah sebuah perumpamaan. Tetapi argumen itu tidak bertahan karena ada perumpamaan lain yang dimulai dengan cara yang sama seperti perumpamaan sebelumnya yang dimulai dengan frase yang sama, yakni ada seorang kaya di dalam Lukas 16 ayat 1. Jadi dengan kata lain ini merupakan perumpamaan. Dan cerita ini menyangkal gagasan ada gambaran harfiah tentang neraka yang menyala-nyala. Pertama-tama, tidak mungkin seseorang yang dibakar hidup-hidup merasa segar dari lidahnya yang didinginkan oleh jari yang dicelupkan ke dalam air. Selain itu, jarak yang dekat antara surga dan neraka akan membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk menikmati waktunya di surga jika dia bisa, kapan saja, dan berbicara dengan orang yang dicintai tepat di sampingnya yang terbakar untuk selama-lamanya. Dan kalau ini benar-benar terjadi, maka janji Tuhan di kitab Wahyu bahwa tidak akan ada lagi rasa sakit, kesedihan, air mata di surga tidak akan pernah terwujud. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu kejam, bukan kasih. Dan ini bukanlah cerita yang sesungguhnya, tetapi hanya merupakan perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus. Kisah ini mengajarkan bahwa status dan pengakuan sosial di masa sekarang bukanlah kriteria untuk pahala kita di masa depan. Dan yang kedua, nasib abadi setiap orang ditentukan di kehidupan ini, saat ini, ketika kita hidup, dan tidak dapat dibalikan di akhirat. Dan tidak ada kehidupan setelah kematian sebelum Yesus datang kembali. Apakah kisah ini bertentangan dengan Alkitab? Kisah ini terbukti tidak bertentangan dengan Alkitab. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Lewat cerita orang kaya dan Lazarus ini dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa firman Tuhan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Bantu kami untuk kami dapat terus mempelajari akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin.